Halo brother, aku Hans. Semoga kalian bahagia dan sukses selalu. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film bernuansa perang. Supaya tidak mengurangi konsentrasi, siapkan dulu kopi dan gorengannya. Inilah The Number Station. Semasa Perang Dunia Kedua, Badan Intelijen mengirimkan kode-kode rahasia yang berisi tugas kepada agen di lapangan. Kode rahasia ini berupa rangkaian angka yang disiarkan melalui stasiun radio. Bahkan hingga saat ini penyiaran pun masih berlanjut dan pihak pemerintah menyangkal atas kepemilikan stasiun penyiaran kode rahasia tersebut. Film berfokus pada seorang agen bernama Emerson. Kita sebut saja Amer, ini dia tampangnya. Amer merupakan agen lapangan yang sedang bertugas dan kali ini ia didampingi oleh bosnya. Setelah mendapatkan kode rahasia, ia langsung bergerak dan si bos hanya menunggunya di dalam mobil. 2 shots. Scotch. 1 for the road. Thanks, been sober for 3 years. Amir pun mulai membunuh para targetnya, namun salah satu dari mereka berhasil kabur. Karena KTP target yang kabur itu tertinggal, Amir dan bos bergegas menuju kediaman target. Tak perlu basa-basi, Amir langsung menembak sang target. Namun sayangnya tindakannya tersebut disaksikan oleh anak korban. Amir merasa bersalah, namun dengan wajah dinginnya ia bergegas pergi. Sayangnya saat sang anak mengejar Amir untuk meminta pertanggungjawaban, tiba-tiba benar saja gadis ini ditembak oleh si bos. Amir yang merasa iba berusaha mencegah si bos agar tak membunuhnya. Namun si bos marah, lalu ia langsung membunuh gadis itu. Bos Amir nampaknya merasa kecewa karena anak buahnya sudah mulai tumpul dan tak sesadis sebelumnya. Akhirnya si bos merotasi tugas Amir menjadi petugas keamanan stasiun Blacklake Miner di Inggris, yang mana tugas pokoknya adalah menjaga wanita penyiar kode rahasia sekaligus menjaga kode-kode itu tetap aman. Tugas penjagaan ini bergantian dengan tim lain setiap 3 hari sekali. 2 bulan kemudian, Amir memulai tugasnya untuk menjaga wanita yang sedang menyiarkan rangkaian angka kode rahasia. Kita sebut saja Ica. Setelah penyiaran selesai, Amir dan Ica keluar stasiun siaran untuk ganti shift dengan petugas lain, yaitu Meredith dan David. Amir kemudian mengantarkan Ica menuju stasiun kereta terdekat. Mereka pun akan bertugas kembali minggu depan. Amir pun kembali ke kontrakannya untuk beristirahat. Pada malam harinya ia masih terbayang-bayang dengan gadis tak berdosa yang telah dibunuh oleh bosnya sendiri. Singkat cerita, hari Senin pun tiba, waktunya bekerja kembali. Amir menjemput Ica di stasiun kereta. Mereka kemudian menuju ke stasiun penyiaran. Sesampainya di tempat kerja, ternyata petugas sebelumnya belum keluar gedung walaupun jadwal shiftnya sudah habis. Saat mereka baru turun dari mobil, tiba-tiba ya ada orang yang tak dikenal yang berusaha membunuh Amir dan Ica. Serangan itu terus berlanjut hingga mereka terluka akibat ledakan mobil. Amir kemudian langsung membawa Ica masuk ke gedung stasiun untuk berlindung. Sesampainya di dalam gedung, ternyata keadaan sudah berantakan dan petugas sebelumnya pun belum diketahui keberadaannya. Untuk jaga-jaga, Amir kemudian mengamankan Ica di sebuah ruangan sembari dirinya memeriksa seisi gedung. Ternyata dugaan Amir tepat. Ya, ternyata ada satu musuh yang menyusup ke dalam gedung penyiaran. Ia segera memburu penyusup itu. Saat keadaan sudah mulai terkendali, Amir mencoba mencari bantuan melalui telepon. Ia melakukan panggilan darurat dengan mengucapkan kata sandi yang tertulis di samping telepon. Tiba-tiba ada jawaban yang mengaku dari operator. Amir lalu meminta untuk dievakuasi dari gedung Blacklake Miner. Pihak operator pun kemudian menyetujui permintaan evakuasi dalam waktu 4 jam dan meminta Amir untuk mematikan aset. Selama 4 jam mereka harus bertahan di dalam gedung yang terkunci untuk mendapatkan bantuan evakuasi. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara alat bor dari luar gedung. Ternyata pihak musuh berusaha menerobos masuk ke gedung.
Dalam situasi serba sulit, Amir berusaha mencari petunjuk mengenai apa yang telah terjadi saat Meredith dan David bertugas. Karena kamera CCTV telah dirusak oleh pihak musuh, Amir berusaha mencari beberapa hasil rekaman suara yang terpasang di gedung. Setelah mencoba mendengarkan rekaman, benar saja Amir mendengar erangan suara David yang tengah disiksa. Dari rekaman tersebut juga diketahui bahwa tujuan pihak musuh adalah meminta agar pihak penyiar menyiarkan beberapa sandi dari mereka. Saat Amir dan Ica fokus mendengarkan rekaman CCTV, ternyata Ica tak sadar kalau kakinya luka akibat ledakan mobil sebelumnya. Amir pun langsung membawa Ica ke sebuah ruangan. Dengan pengalaman pernah menjadi ketua UKS di bangku STM, Amir berusaha mengobati kaki Ica agar pendarahannya berhenti. Meskipun hingga akhirnya Ica tetap pingsan dan sayangnya tak ada napas buatan di scene ini. Setelah selesai mengobati kaki Ica, Amir pun kemudian membersihkan diri sekaligus beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Tak berselang lama Ica pun sadar kembali. Ica tampak cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Amir berusaha menenangkannya, walaupun mungkin batinnya juga merasa sebal dengan tingkah wanita ini. Mereka kemudian mencari petunjuk dengan melihat riwayat penyiaran sebelumnya. Dan benar saja, ada aktivitas yang janggal selama penyiaran sebelumnya, di mana yang biasanya satu hari ada 3 penyiaran kode rahasia. Ternyata sore itu telah terjadi 15 kali penyiaran oleh orang tak dikenal. Sedikit informasi bahwa setiap penyiaran kode rahasia merupakan satu perintah untuk petugas lapangan, bisa pengeboman, pembunuhan, ataupun tugas lainnya. Namun sayangnya Amir dan Ica tak bisa mengakses isi dari siaran tersebut karena masih terkunci sandi. Suara pengeboran tembok masih terdengar. Ica dan Amir memeriksa kembali rekaman suara CCTV dan terdengar suara Meredith dan David yang tengah disiksa. Tiba-tiba Ica mendengar suara dari bawah tanah. Ya, kemudian mereka pun pergi memeriksa isi ruangan bawah tanah. Benar saja, ada 2 mayat yang tergeletak di ruangan itu, yakni mayat David dan penjahat yang menyekap mereka. Di ruangan bawah tanah ini juga terdapat sebuah laptop yang menyala. Saat diperiksa, ternyata di dalam laptop itu terdapat file informasi 15 data diri dari para petinggi organisasi ini. Dan salah satunya adalah data diri dari atasan Amir. Amir dan Ica pun menduga bahwa siaran yang dilakukan tadi sore adalah perintah untuk mengeksekusi ke-15 pemimpin ini. Amir juga menduga tujuan musuh ingin membunuh Ica adalah agar Ica tak membatalkan ke-15 siaran tersebut, yang artinya membatalkan perintah eksekusi ke-15 pemimpin ini. Ica lalu menyalin semua file di dalam laptop itu ke sebuah flash disk Kingston. Sayangnya ia pun masih belum bisa membuka semua file karena kode siaran sesi sebelumnya masih terkunci dengan password. Ica pun berusaha untuk memecahkan password tersebut. Sementara Amir masih terus mencari petunjuk hingga ia menemukan sebuah rekaman di saat David dan Meredith mulai mengalami berbagai gangguan dari musuh, yang ternyata salah satunya adalah ia tak bisa mengakses telepon operator. Amir seketika langsung sadar bahwa sebelumnya ia telah menghubungi operator. Amir kemudian mencoba menghubunginya kembali, namun dengan kode sandi yang berbeda. Dan ternyata si operator tetap menjawab teleponnya. Glasgow, Belfast, Liverpool, Slough. Kini Amir semakin yakin kalau orang yang mengaku operator ini adalah salah satu dari musuh yang saat ini mencoba membunuh mereka. Operator palsu ini memerintahkan agar Amir segera membunuh Ica, namun tentu saja Amir menolaknya mentah-mentah.
Di sisi lain, Ica terus khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia tampak tak tenang. Hal ini membuat Amer emosi. Bukannya membantu cari solusi, malah ribut mikirin diri sendiri. Teriak batin Amer, tetapi tak berani meluapkan. Tahu lah ya, jangan cari bahaya sama perempuan. Oke, please lanjut. Tak lama kemudian mereka kembali tenang. Ica teringat bahwa HP Nokia-nya masih tertinggal di mobil dan ia mengatakan mungkin saja dengan HP itu bisa digunakannya untuk mencari bantuan. Namun jika mereka keluar gedung akan sangat berisiko. Berdasarkan rekaman suara CCTV, ada 3 suara orang selain Meredith dan David. Jadi masih ada 2 musuh yang tersisa di luar. Namun karena jiwa pramuka Amer bergejolak, ia menyuruh Ica masuk ke satu ruangan yang paling aman. Sedangkan Amer sendiri akan mencoba mengambil HP Nokia-nya. Setelah menganalisa dan menyusun angka yang ada di komputer, akhirnya Ica mengetahui password milik Meredith. Ia pun bisa mengakses isi siaran sebelumnya. Tak berpikir panjang, Ica langsung keluar ruangan persembunyiannya menuju ke ruangan penyiaran. Ia langsung menyiarkan kode-kode angka yang isinya adalah membatalkan penyiaran sebelumnya. 8828473178 Di scene lain, Amer kini sudah berada di luar gedung untuk mengambil HP Nokia Ica. Kemudian saat ia berkeliling di sekitaran gedung, ia menemukan Meredith yang sudah tewas. Di saat itulah ia melihat salah satu musuh telah masuk ke gedung. Amer pun bergegas untuk kembali ke gedung karena Ica dalam bahaya. Ica yang telah selesai menyiarkan kode perintah pembatalan kemudian menyadari ada orang lain yang masuk ke gedung. Ia pun cepat-cepat untuk bersembunyi ke ruang bawah tanah. Terlihat musuh mencarinya ke setiap penjuru ruangan, sedangkan si Amer baru mau masuk ke gedung. Tapi karena Ica kurang ahli dalam bidang petak umpet, akhirnya keberadaannya diketahui musuh dan Amer langsung berlari ke sumber suara. Ya, dia langsung berduel dengan musuh itu. Amer sempat terpojok karena lawannya adalah instruktur angkat semen dan batu kali yang sungguh memiliki badan lebih besar darinya. Namun dengan keahliannya, ia mampu membunuh si musuh. Setelah Amer membunuh si musuh, Amer langsung mengecek keberadaan Ica. Sayangnya Ica terkena tembakan di perut bagian kiri. Jika lukanya dibiarkan, maka nyawa Ica dalam bahaya. Amer langsung mencoba menutup lukanya dan menyuntikkan obat penenang agar Ica pingsan untuk sementara waktu. Tapi kalau masih bawel, kayaknya disuntikkan obat penenang selamanya. Dengan menggunakan HP Nokia milik Ica, Amer pun berusaha menghubungi bosnya. Si bos kemudian mengangkat teleponnya. Tak berhenti di situ, si bos yang tak peduli nyawa orang lain pun menanyakan, Oke, dari sinilah semakin membuktikan bahwa Amer nampak tak menyukai sikap bosnya. Untuk menghilangkan aset stasiun penyiaran sekaligus agar tak dimanfaatkan oleh pihak musuh, Amer berencana menghancurkan gedung ini. Ia langsung memasang banyak bahan peledak di berbagai sudut ruangan. Setelah dirasa sudah cukup, Amer lalu membawa Ica yang pingsan untuk keluar. Ya, saat mereka sudah di luar kawasan, ledakan yang sangat besar melebihi tembakan meriam spiritus pun meruntuhkan seisi gedung. Tak ingin menyia-nyiakan waktu demi menyelamatkan Ica, Amer mencegat sebuah mobil yang kebetulan lewat. Dengan sedikit ancaman, pemilik mobil pun turun lalu membantu memindahkan Ica ke kursi belakang. Keduanya mengobrol dan di saat itulah gaya bicara pemilik mobil itu mengingatkan Amer dengan seseorang yang mengaku sebagai operator. Betul saja, Amer langsung sadar bahwa pria yang ada di depannya adalah musuh yang terakhir yang mengaku sebagai operator. Ia bekerja dengan seseorang yang tujuannya hampir sama dengan bos Amer, hanya gajinya lebih besar. Akhirnya keduanya pun adu tembak. Amer tertembak di bagian lengan kanan sementara lawannya tertembak di pasti. Aduh, aku mau ngecok dia. Oke, ulangi ya. Akhirnya keduanya pun adu tembak. Amer tertembak di bagian lengan kanan sementara lawannya tertembak di... Pasti kalian menyangka Amer menembak lawannya di lengan sebelah kiri. Bukan, Amer justru menembak lawannya di bagian kepala. Mantap. Dengan tangan yang terluka, Amer langsung tancap gas menuju puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan, Amer kemudian menuju ke ruangan di mana Ica dirawat.
Tak lama kemudian sang bos pun datang dan menanyakan. So, you told me she was dead. She's got the codes. She's got the cipher. She's compromised. And she stopped. Number 14 might be of interest. Bullet for you. Gotta be worth more than $5. Telak. Si bos pun termenung lalu kemudian pergi meninggalkan Amer dan Icha. Pada akhirnya Icha sadarkan diri dan film pun tamat. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah kita sering sekali mengabaikan kebaikan orang lain, padahal mengucapkan terima kasih adalah cara terkecil berbalas budi. Aku Hans dan kru Koma TV undur suara. Assalamualaikum.